Oke, kali ini kita akan bongkar cerita berdirinya Kesultanan Banten. Gimana ceritanya sebuah pelabuhan Hindu yang super rame bisa berubah jadi salah satu kesultanan Islam terkuat di Nusantara? Ini tuh bukan cuma cerita ganti raja loh, tapi sebuah kisah tentang iman, keluarga, dan takdir yang ketemu di satu titik. Yuk kita mulai. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah wilayah yang besar gitu bisa beralih keyakinan? Ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal politik, keluarga, dan pastinya perdagangan. Nah, cerita Banten ini bakal nunjukin ke kita gimana semua itu bisa terjadi. Untuk bisa paham perubahannya, kita harus lihat dulu kondisi awalnya kayak gimana. Oke, yuk kita mundur sebentar ke awal abad ke-16, ke sebuah pelabuhan yang sangat ramai dan strategis di ujung barat Pulau Jawa. Coba bayangin Banten zaman itu. Ini bukan desa terpencil ya. Ini tuh pusat perdagangan global yang super sibuk. Tempat para pedagang dari berbagai penjuru dunia ketemu. Tapi yang paling penting untuk diingat, Banten saat itu adalah pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh seorang raja Hindu. Nah, di tengah hiruk-pikuk perdagangan inilah, bibit-bibit perubahan mulai tumbuh. Karena arus barang dan manusia itu kan juga sekalian membawa ide-ide dan keyakinan baru. Karena statusnya sebagai pelabuhan internasional, Banten jadi target utama untuk dakwah. Buat para pedagang waktu itu, Islam bukan cuma nawarin soal spiritualitas, tapi juga sebuah jaringan persaudaraan yang bisa melintasi batas etnis dan geografis. Ini jelas ngebantu banget buat memperkuat hubungan dagang mereka. Misi ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat berpengaruh dari Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan ini penting nih buat dicatat, gerakannya ini bukan misi pribadi semata, tapi juga bagian dari strategi besar Kesultanan Demak untuk menyebarkan pengaruh Islam di Jawa Barat. Jadi, beliau punya dukungan politik dan militer yang kuat. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Kenapa? Karena muncul satu tokoh utama yang posisinya itu unik banget. Dia seolah-olah kejepit di antara dunia lama dan dunia yang baru. Misi Sunan Gunung Jati di Banten itu nggak dia kerjakan sendirian. Dia udah nyiapin penerusnya, putranya sendiri, Maulana Hasanuddin. Dan dialah yang ditakdirkan jadi tokoh sentral dalam perubahan besar di Banten. Nah, sekarang coba lihat deh, betapa rumit sekaligus luar biasanya posisi Maulana Hasanuddin. Ayahnya adalah Sunan Gunung Jati, pemimpin penyebaran Islam. Sementara itu, kakeknya dari pihak ibu adalah Prabu Surasowan, penguasa Hindu di Banten. Kebayangkan, dia ini jadi jembatan, tapi sekaligus bisa jadi sumber konflik antara dua kekuatan besar pada saat itu. Ini nunjukin kalau ada hubungan pribadi yang erat di antara mereka. Walaupun beda keyakinan, sang kakek, Prabu Surasowan, memberinya gelar kehormatan Pangeran Sabah Kingking. Jadi ini bukan cuma cerita politik yang kaku, tapi ada juga drama keluarga yang kompleks di dalamnya. Momen penentunya pun tiba, sebuah peristiwa besar terjadi, menciptakan kekosongan kekuasaan dan membuka pintu lebar-lebar untuk perubahan yang mungkin gak pernah terbayangkan sebelumnya. Wafatnya Prabu Surasowan, sang kakek, langsung mengguncang stabilitas politik di Banten. Tiba-tiba, masa depan kepemimpinan di wilayah strategis ini jadi gak pasti, dan perebutan pengaruh pun dimulai. Oke, ini dia rangkaian kejadian yang mengubah segalanya. Setelah Prabu Surasowan wafat, tahta jatuh ke tangan paman Hasanuddin, yaitu Arya Surajaya. Nah, di saat yang bersamaan, Sunan Gunung Jati justru kembali ke Cirebon. Situasi ini secara nggak terduga malah menempatkan Maulana Hasanuddin sebagai satu-satunya tokoh besar Islam yang ada di Banten. Ini adalah sebuah kesempatan emas yang nggak dia sia-siakan. Dengan pengaruh yang terus tumbuh dan situasi politik yang sangat mendukung, Maulana Hasanuddin akhirnya berhasil membawa Banten ke puncak perubahan. Dan puncaknya, Maulana Hasanuddin berhasil mengukuhkan kekuasaannya. Dia naik tahta tapi bukan sebagai Raja Hindu penerus kakeknya. Bukan, dia naik sebagai Sultan pertama Banten, sekaligus menandai lahirnya sebuah era yang benar-benar baru. Sebuah pencapaian yang sangat bersejarah. Jadi, kelahiran Kesultanan Banten ini bukan sekedar pergantian penguasa biasa ya, ini adalah sebuah transformasi total. Dari yang tadinya sebuah pelabuhan di bawah kerajaan lain, Banten kini menjadi sebuah kesultanan Islam yang merdeka dan kuat, yang nantinya jadi pemain utama di panggung Nusantara selama berabad-abad. Jadi, kisah Banten ini nunjukin ke kita gimana perpaduan antara keyakinan, dinamika keluarga, dan kepentingan ekonomi bisa melahirkan sebuah era baru. Nah, ini bikin kita jadi bertanya-tanya, kalau di dunia modern sekarang, kekuatan-kekuatan apa saja sih, baik yang terlihat maupun yang tidak, yang sedang membentuk identitas kita hari ini? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.